wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa meneruskan kajian ilmiah yang menjelaskan atau membahas tentang kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas subbab dalam kitab ini yang menjelaskan tentang ancaman apabila sunnah ditinggalkan dan bid'ah dilakukan. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah semua tuntunan yang ada dalilnya dalam syariat Islam. Semua tuntunan syariat Islam yang dalilnya jelas. Itulah yang dimaksud dengan sunnah di sini. Bukan hukum sunnah dalam ilmu fikih yang apabila seseorang melakukannya, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala. Apabila ditinggalkan, maka yang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Bukan sunnah dalam istilah ilmu fikih. Tapi yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah yang lawannya bid'ah, yang biasanya dipakai oleh ulama-ulama akidah, yaitu semua tuntunan dalam agama Islam yang dalilnya jelas, yang benar-benar termasuk ajaran Islam. Adapun bid'ah, maka dalam bahasa bermakna semua yang baru. Ya, bid'ah dalam bahasa itu bermakna segala sesuatu yang baru. Seperti misalnya kita dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada. Berarti kita itu masuk dalam kategori bid'ah dalam bahasa Arab. Contohnya lagi, misalnya HP dulunya tidak ada, sekarang ada. HP itu bid'ah dalam bahasa Arab. Contohnya lagi mobil. Dulu tidak ada, sekarang ada. Maka mobil termasuk dalam kategori bid'ah dalam bahasa Arab. Contohnya lagi, misalnya lampu. Ya, lampu listrik ini dulu tidak ada, sekarang sangat banyak. Maka lampu ini masuk dalam kategori bid'ah. Dalam bahasa Arab demikian. Namun yang dimaksud dengan bid'ah dalam pembahasan kita ini adalah bid'ah dalam syariat Islam. Ya, bid'ah dalam syariat Islam. Dalam istilah syariat. Maka bid'ah dalam istilah syariat adalah sesuatu yang dibuat-buat di dalam agama Islam yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang dibuat-buat dalam agama Islam yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini definisi yang sederhana dan mudah untuk difahami oleh orang awam. Ada definisi yang lebih detail yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar dalam mazhab Maliki. Dalam kitab Al-I'tisam, beliau menyebutkan definisi bid'ah yang banyak diambil oleh para ulama. Ya, beliau sebutkan definisi bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah yudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Bid'ah adalah ritual beribadah yang ada dalam agama, ya. Ritual beragama
yang dibuat-buat atau diada-adakan. Dan ritual tersebut menyaingi ritual yang ada dalam syariat. Tujuan dilakukannya ritual tersebut adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat bid'ah sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Saya ulangi, hakikat bid'ah yang disebutkan oleh Imam Syatibi adalah dia ritual ibadah. Ritual tersebut dibuat-buat. Ya, ritual tersebut dibuat-buat. Yang dulunya tidak ada menjadi ada. Ya, ritual beragama yang dibuat-buat atau yang diada-adakan, kemudian ritual tersebut menyaingi ritual yang ada dalam syariat. Tujuannya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada sebuah ibadah yang mempunyai kriteria-kriteria ini, maka dia masuk dalam kategori bid'ah. Taib. Bid'ah yang seperti inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua bid'ah itu menyimpang. Semua bid'ah itu sesat. Ya. Taib. Di dalam subbab tentang ancaman apabila sunnah ditinggalkan dan bid'ah dilakukan, Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala mendatangkan banyak hadis. Makanya, jangan sampai kita mengira bahwa dengan melakukan bid'ah, seseorang berada di antara dua kemungkinan yang kedua-duanya tidak ada ruginya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang yang gemar melakukan bid'ah. Sudah dijelaskan bahwa itu tidak ada tuntunannya, tapi dia tetap melakukannya. Dia punya alasan. Alasannya apa? Alasannya, kalau ini benar dari syariat, maka saya untung dengan pahala. Kalau ini ternyata sebenarnya bukan dari syariat, maka saya tidak berdosa. Ada orang-orang yang berpikiran demikian. Sehingga dari dua kemungkinan ini dia tidak merasa bahaya sama sekali. Yang satu tidak mendapatkan dosa, yang satu mendapatkan pahala. Maka kita katakan anggapan seperti ini adalah anggapan yang batil. Anggapan seperti ini adalah anggapan yang salah. Kenapa demikian? Karena ternyata di sana ada ancaman-ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sunnah dan meninggalkan bid'ah. Melakukan bid'ah. Ternyata di sana ada ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan sunnah, meninggalkan yang dituntunkan, dan melakukan yang bid'ah, yang tidak dituntunkan. Taib. Apa ancaman-ancamannya? Apa hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri yang menjelaskan tentang ancaman-ancaman meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-adakan di dalam agama ini sesuatu yang bukan darinya, maka hal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan yang diada-adakan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sia-sia. Tidak berpahala. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ancaman bagi mereka
yang melakukan bid'ah, melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam. Amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian. Kita rugi ketika amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha, kita sudah menghabiskan waktu, kita sudah menghabiskan tenaga, mungkin saja menghabiskan uang kita untuk melakukan itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menolaknya. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menolaknya dan tidak memberikan pahala sedikit pun kepada kita. Maka ini kerugian yang sangat luar biasa. Kalau bid'ahnya 1-2 sesekali dilakukan, mungkin kerugiannya tidak begitu besar. Tapi bayangkan kalau dia dari awal sudah berpandangan bahwa bid'ah itu ada yang baik, kemudian akhirnya dia melakukan banyak sekali bid'ah. Akhirnya hidupnya penuh dengan amalan-amalan bid'ah itu. Penuh dengan amalan-amalan yang tidak jelas tuntunannya dari siapa dan dari mana. Coba bayangkan orang-orang yang demikian kemudian mereka datang di akhirat dengan amalan-amalan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apapun kepada dia. Bayangkan ruginya orang-orang yang demikian. Dia merasa sudah melakukan amalan yang luar biasa. Merasa sudah banyak mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan apapun dari amalan-amalan tersebut. Maka sungguh ini kerugian yang sangat luar biasa. Dan orang tersebut tidak akan mampu untuk kembali lagi ke dunia, untuk beramal lagi. Tidak mungkin. Semuanya sudah berlalu. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian. Lebih baik kita melakukan amalan yang sedikit tapi jelas sandarannya daripada kita melakukan amalan-amalan yang banyak tapi ternyata tidak jelas. Memang yang lebih baik adalah kita melakukan amalan-amalan yang banyak dan semuanya jelas, semuanya ada dalilnya. Itulah yang terbaik. Tapi kalau misalnya pilihannya kita melakukan amalan yang banyak yang tidak ada dasarnya, atau kita malas tapi masih melakukan amalan-amalan walaupun sedikit, tapi amalan-amalan tersebut jelas dalilnya, jelas sumbernya, maka yang lebih baik adalah melakukan amalan yang sedikit tapi jelas sandarannya, jelas sumbernya. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan al-iqtisadu fis sunnah ahsanu minal ijtihadi fil bid'ah. Ya. Ketika seseorang melakukan yang sunnah walaupun sedikit, itu lebih baik daripada dia banyak melakukan kebid'ahan. Banyak beramal, tapi amal-amalnya bid'ah. Karena ada ancaman-ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sunnah dan mengamalkan yang bid'ah. Tapi di dalam hadis ini disebutkan man ahdatha. Barang siapa yang membuat-buat, yang mengada-ngadakan di dalam agama Islam sesuatu yang bukan darinya, maka amalan tersebut ditolak. Kata-katanya membuat-buat, berarti dia yang membuatnya. Berarti dia yang mengada-ngadakannya.
orang yang mengikutinya tidak masuk dalam hadis ini. Misalnya ada orang yang dia merupakan kreator amalan ibadah baru. Belum ada sebelumnya. Orang inilah yang masuk dalam hadis yang kita baca tadi. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Barang siapa yang membuat-buat di dalam agama kami sesuatu yang bukan darinya. Ini kreator amalan ibadah. Adapun yang mengikutinya tidak masuk dalam hadis ini. Ustadz, berarti yang mengikutinya tidak ada masalah. Kita katakan yang mengikutinya juga ada masalah. Kenapa? Karena ada hadis lain dengan redaksi yang lebih umum. Hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dalam redaksi yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Ketika meriwayatkan hadis ini, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, Imam Muslim mendatangkan riwayat yang bunyinya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan amalan di sini adalah amalan ibadah. Amalan dalam agama Islam. Barang siapa yang melakukan amalan dalam agama Islam tapi tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut ditolak. Kata-katanya melakukan amalan. Berarti baik dia sebagai kreatornya, sebagai pembuatnya, atau dia hanya sebagai pengikutnya, dua-duanya sama. Amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang ancaman apabila sunnah ditinggalkan dan bid'ah dilakukan. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah, maka mata beliau memerah. Wa 'ala sautuh. Suara beliau juga meninggi. Washtadda ghadabuh. Dan kemarahan beliau memuncak. Ka'annahu mundhiru jaishin. Seakan-akan beliau adalah panglima perang yang memperingatkan pasukannya. Yaqulu sabbahakum wa massakum. Ketika panglima tersebut memperingatkan pasukan-pasukannya, dia mengatakan, kalian akan diserang di pagi hari. Kalian akan diserang di petang hari. Wa yaqul. Dan beliau mengatakan, bu'aithu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus dan hari kiamat itu seperti ini. Maksudnya diutusnya aku dengan hari kiamat itu seperti ini. Wa yaqrinu baina isba'ihi as-sabbabati wal wusta. Beliau menyandingkan, menggabungkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Beliau katakan demikian. Antara aku diutus sampai datangnya hari kiamat itu seperti dua jari ini. Ya, sangat dekat. Dan beliau mengatakan setelah itu, amma ba'd, adapun setelah itu, fa inna khaira al-hadits kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling baik adalah kitabullah. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuknya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sesuatu yang paling buruk adalah perkara-perkara yang baru dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua bid'ah itu menyimpang. Dalam riwayat lain ada tambahan wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang menyimpang akan ada di neraka. Baik. Di sini dikatakan bahwa sesuatu yang paling buruk adalah perkara-perkara yang baru dalam agama. Sesuatu yang paling buruk adalah bid'ah. Sesuatu yang paling buruk adalah bid'ah. Makanya para ulama, mereka banyak yang mengatakan bahwa jenis bid'ah ini lebih parah daripada jenis dosa besar. Jenis bid'ah itu lebih parah daripada dosa besar. Jadi dosa itu kalau dilihat tingkatan-tingkatannya, ada kesyirikan. Ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kalau tidak ditaubati. Kemudian jenis dosa yang paling besar yang kedua adalah kebid'ahan. Karena ini adalah sesuatu yang paling buruk yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah dosa besar. Kemudian yang keempat adalah dosa kecil. Ya, banyak ulama yang menjelaskan demikian ketika mereka menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan dosa dilihat dari sisi besarnya. Yang paling besar adalah kesyirikan. Di bawahnya jenis kebid'ahan. Di bawahnya lagi jenis dosa besar. Di bawahnya lagi ya jenis dosa kecil. Makanya jangan sampai kita meremehkan masalah bid'ah. Jangan sampai kita meremehkan masalah bid'ah. Bid'ah ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha. Perkara yang paling buruk adalah perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Dan subhanallah, saya ya walaupun umur belum 40 tahun, saya melihat ketika bid'ah itu diada-adakan, maka setelah itu akan banyak pengikutnya. Dan saya melihat perbedaan yang besar ya antara keadaan masyarakat di zaman ini dengan keadaan masyarakat di zaman saya kecil. Coba bid'ah doa ulang tahun. Saya ketika kecil ya tidak melihat ada doa khusus untuk ulang tahun. Setelah saya besar seperti ini, saya melihat banyak sekali tersebar doa untuk ulang tahun. Karena asalnya ada orang-orang yang buat-buat seperti itu. Mungkin iseng dia buat. Tapi akhirnya banyak orang yang menirunya. Dan akhirnya menjadi seperti sunnah. Seakan akan ada tuntunan seperti itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lagi ya, seperti misalnya bid'ah-bid'ah ketika akan calonan. Ada doa khususnya, ada ritual khususnya. Bahkan bid'ah-bid'ah tentang calonan seperti ini ya, ketika akan mencalonkan diri sebagai kepala desa kah,
sebagai gubernurkah, bupatikah, presidenkah, atau jabatan-jabatan yang lain. Seringkali ritual-ritualnya sampai pada derajat kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Dulu di waktu saya kecil ya, saya tidak melihat ada itu. Memang dulu tidak ada pilkada langsung. Ya, tidak ada pemilihan langsung. Entah kepala desa atau kepala daerah atau kepala negara. Sehingga tidak ada ritual-ritual itu. Ketika ada ritual seperti itu yang melakukan satu orang, akhirnya yang lain banyak yang melakukannya. Akhirnya hidup. Padahal ya ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita meremehkan masalah bid'ah ini. Kalau ada amalan-amalan yang tidak jelas sumbernya, bencilah amalan itu. Dan tinggalkan. Ganti dengan amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan. Ada dalilnya yang jelas. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu menyimpang. Jadi ini termasuk di antara ya ancaman dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita melakukan bid'ah, maka kita akan menyimpang. Kita akan menyimpang dari jalan yang lurus. Na'udzubillahi min dzalik. Wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang menyimpang itu berada di neraka. Ini ancaman ya. Bukan berarti pasti. Bukan berarti pasti karena di sana ada kemungkinan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kebid'ahan tersebut tidak sampai pada derajat kesyirikan. Ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada ancaman seperti ini, kita harusnya takut. Kita harusnya khawatir diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulnya dengan neraka yang siksanya sangat mengerikan. Yang paling ringan saja sudah sangat mengerikan. Bara api diletakkan di bawah kaki bisa mendidihkan otak yang ada di kepala kita ini. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang paling ringan. Bagaimana dengan yang lebih berat dari itu? Apalagi kalau kita tahu bahwa bid'ah ini tingkatannya sebenarnya jenis, dilihat dari sisi jenis dosa ini, maka ini di atas dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala dalam subbab ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami. Dan beliau ketika itu mengatakan, ala inna man kana qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala 72 millah. Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab, mereka dahulu berpecah belah sampai 72 golongan. Wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73. Dan sungguh umatku ini nantinya akan berpecah belah hingga 73 golongan. Tintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. Ada 72 golongan yang nantinya mereka di neraka. Sedangkan yang di surga hanya satu golongan. Siapakah itu? Wahiyal jamaah. Dialah al-jamaah.
Ya, dialah al-jamaah. Di dalam riwayat lain ketika ditanya siapakah itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi." Orang-orang yang berada di atas jalanku hari ini dan jalan para sahabatku. Al-jamaah berarti bisa diartikan dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lain itu. Al-jamaah adalah orang-orang, ya, kelompok orang yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah al-jamaah. Dan itulah orang-orang yang selamat. Itulah orang-orang yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungkan hadis ini. Kaum muslimin akan terpecah belah. Ya. Akan pecah belah sampai 73 golongan. Dan hanya satu golongan yang selamat. Yang lainnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah dengan amalan-amalan bid'ah. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang semangat untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang benci dengan kebid'ahan, kesyirikan. Dan itulah hakikat dari agama Islam. Itulah implikasi dari syahadatain kita. Konsekuensi dari syahadatain kita adalah memerangi kesyirikan dan memerangi kebid'ahan. Semangat untuk menjalankan tauhid dan semangat untuk menjalankan sunnah. Ketika kita berikrar, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Orang yang demikian harusnya dia semangat untuk menerapkan tauhid dalam kehidupan dia, dalam ibadah dia. Dan orang yang demikian harusnya benci dengan kesyirikan dan memerangi kesyirikan. Karena tidak mungkin bisa berkumpul antara tauhid dan syirik. Ini sesuatu yang saling bertentangan. Kalau ada yang satu berarti yang lain hilang. Kalau ada yang lain ini berarti yang satu tadi hilang. Kalau ada tauhid, maka kesyirikan tidak ada. Kalau ada syirik, maka tauhidnya menjadi tidak ada. Makanya sebagai seorang muslim yang bersaksi la ilaha illallah, maka kita harus benar-benar menjalankan tauhid dalam kehidupan kita. Dan memerangi kesyirikan. Menjauhi sejauh-jauhnya bentuk kesyirikan apapun itu. Kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ketika kita bersaksi demikian, maka harusnya kita semangat untuk menjalankan tuntunan-tuntunan yang dibawa oleh utusan tersebut, yaitu Rasulullah SAW. Dan kita harusnya semangat untuk menjauhi hal-hal yang baru dalam agama. Yang diperangi di zaman dahulu oleh Rasulullah SAW. Taib. Ketika kita semangat untuk menjalankan tauhid dan kita semangat untuk menjalankan sunnah, maka kita insya Allah masuk dalam golongan al-jamaah. Golongan yang insya Allah dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masuk surga ini sungguh kenikmatan yang luar biasa sekali.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan-kenikmatan surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Subhanallah. Kenikmatan yang sangat luar biasa ini, marilah kita semangat untuk meraihnya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah harusnya orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Baik. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Masih hadis yang sama, namun keduanya menambahi redaksi lain. Ya. Tambahan redaksi tersebut berbunyi, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajara bihimul ahwa kama yatajaral kalab bi sahibih. Dan sungguh nanti di umatku ini akan ada beberapa kaum yang di tengah-tengah mereka menjalar penyakit bid'ah. Di tengah-tengah mereka menjalar penyakit bid'ah. Seperti menjalarnya penyakit anjing gila pada korbannya. Wala yabqa minhu 'irqun wala mifsalun wala mafsilun illa dakhalah. Dan tidak tersisa satu urat atau satu persendian pun kecuali telah dimasuki oleh penyakit itu. Akan ada orang-orang yang demikian. Mereka ya orang-orang yang kebid'ahan mendarah daging pada diri mereka. Menjadi penyakit yang sudah menjalar ke semua tubuhnya. Dan itu kita saksikan di zaman kita ini. Ada orang-orang yang memang kehidupannya bergelimang dengan kebid'ahan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kasihan melihat mereka. Kita sayang melihat mereka. Makanya kita sampaikan hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Tujuan kita bukan menjelek-jelekkan mereka. Tujuan kita adalah agar mereka ingat, agar mereka sadar kembali. Mudah-mudahan Allah membuka hati mereka bahwa sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang sangat membahayakan diri mereka. Kebid'ahan-kebid'ahan yang selalu mereka hidupkan, mereka jalankan, tidak akan mendatangkan pahala. Justru akan mendatangkan hukuman, mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Barzah. Sahabat Abu Barzah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innama akhsha 'alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa." Sesungguhnya yang aku khawatirkan kepada kalian adalah syahwat yang menyimpang
yang ada pada perut-perut kalian dan kemaluan-kemaluan kalian. Jadi di sana ada syahwat perut, di sana ada syahwat kemaluan. Dan ini godaan yang sangat luar biasa, ya. Ini godaan yang sangat luar biasa, terutama di zaman kita, ya, yang dunia seakan-akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita lihat keadaan dunia kita saat ini. Coba kita bandingkan dengan keadaan-keadaan tidak usah ratusan tahun yang lalu, ya. Coba kita bandingkan keadaan kita, keadaan dunia 50 tahun yang lalu bagaimana? 50 tahun yang lalu keadaan manusia masih sangat sederhana. Coba kita lihat foto-foto, ya. 50 tahun yang lalu masih sangat sederhana. Kita bandingkan dengan zaman kita ini, subhanallah. Seakan-akan manusia bisa melakukan apapun. Allah Subhanahu wa taala benar-benar membuka nikmat dunia di zaman kita ini. Sehingga syahwat perut dan syahwat farji menjadi semakin menggoda manusia. Maka di sini ya kita perlu banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari godaan-godaan syahwat yang sangat kuat ini. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa mudillatil hawa, bid'ah yang menyesatkan. Sebenarnya di sini maksudnya adalah hawa nafsu yang menyesatkan. Cuma karena tadi sudah disebutkan syahwat perut, syahwat farji atau kemaluan, maka mudillatil hawa ini kalau dikhususkan masalah bid'ah, maka ini tidak jauh, ya. Bid'ah yang menyesatkan. Atau kita katakan mudillatul hawa di sini maksudnya adalah hawa nafsu yang menyesatkan dan bid'ah termasuk di antaranya. Ya. Bid'ah termasuk di antara hawa nafsu yang menyesatkan. Nanti akan saya singgung masalah ini, ya. Hawa bisa dimaknai dengan bid'ah. Nanti akan saya sebutkan perkataan ulama yang menjelaskan hal tersebut. Wa mudillatil hawa di sini bisa kita maknai bid'ah yang menyesatkan atau kita maknai hawa nafsu yang menyesatkan, dan termasuk di antara hawa nafsu yang menyesatkan yang paling besar adalah kebid'ahan. Dan ini menunjukkan bahwa bid'ah ini sebenarnya sesuatu yang sangat menakutkan. Makanya ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW terhadap umat ini. Dan apa yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW itu sesuatu yang sangat membahayakan manusia. Ya, ini sesuatu yang sangat membahayakan manusia karena ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Dan di sini, ya, Rasulullah SAW mengkhususkan ketakutan ini untuk kaumnya, untuk umatnya. Innama akhsha alaikum. Sesungguhnya yang aku khawatirkan kepada kalian adalah syahwat perut, syahwat kemaluan, dan hawa nafsu yang menyimpang. Dan di antara hawa nafsu yang menyimpang yang paling besar adalah kebid'ahan. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Hadis yang berikutnya yang menunjukkan ancaman yang berkaitan dengan bid'ah adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda,
Wa ammal muhlikat fasyuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsih. Adapun hal-hal yang membinasakan manusia. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan hal-hal yang membinasakan manusia. Sesuatu yang membinasakan manusia adalah sesuatu yang membahayakan mereka. Ini berarti sangat membahayakan kita. Maka harusnya kita tinggalkan semua yang membahayakan diri kita. Di sini dikatakan yang pertama adalah syuhun muta'. Kekikiran yang dituruti. Kekikiran yang ditaati. Kita itu punya sifat kikir. Manusia, ya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu ketika mendapatkan harta, dia kikir. Sulit untuk memberikannya kepada orang lain. Sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia demikian. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, merekalah yang punya semangat untuk beramal atau bersedekah. Maka apabila kekikiran kita ikuti terus, maka ini akan membinasakan kita. Kekikiran ada di diri kita, tapi jangan sampai kita mentaatinya. Jangan sampai kita turuti, akhirnya kita tidak mau beramal dengan bersedekah, dengan mewakafkannya, dengan memberikan kepada orang lain hadiah, dan yang lain. Teruslah memerangi kekikiran kita. Dan ini menunjukkan ya, bahwa sifat kikir yang membahayakan itu bukan sifat kikirnya. Tapi ketika sifat kikir tersebut ditaati atau dituruti, ini yang membahayakan kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, syuhun muta'. Jadi sifat kikir yang ditaati. Karena sifat kikir itu memang ada di manusia. Tapi ada orang-orang yang keyakinannya tentang akhirat tinggi, akhirnya dia bisa mengalahkan sifat kikirnya, sehingga dia dermawan. Ada orang-orang yang tidak demikian, dia ikuti sifat kikirnya tersebut. Dia ikuti perintah-perintah yang berasal dari sifat kikir tersebut, akhirnya dia tidak mau bersedekah. Maka sifat kikir yang ditaati itulah yang akan membinasakan seseorang. Wahawan muttaba'. Kedua, ya, yang sesuatu yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai sesuatu yang membinasakan adalah hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Dan hawa nafsu yang paling besar adalah hawa nafsu dalam kebid'ahan. Ya. Hawa nafsu dalam kebid'ahan. Ya, di sini hawa nafsu itu di dalam bahasa Arab atau dalam bahasa hadis atau dalam bahasa ulama-ulama di zaman dulu sering digunakan untuk menyebut kata bid'ah. Untuk menyebut istilah bid'ah, seringkali ulama-ulama di zaman dahulu menggunakan kata-kata hawa. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, hawa nafsu. Kenapa mereka disebut sebagai ahlul ahwa? Para ahli bid'ah itu kenapa seringkali disebut ahlul ahwa? Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kenapa demikian? Jawabannya sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, kana salafu yusammuna ahlal bid'ah wat tafarruq
al-mukhalifina lil kitabi was sunnah ahlul ahwa. Kata beliau, generasi salaf di zaman dahulu, ya. Ulama-ulama salaf itu dahulu menyebut orang-orang yang selalu melakukan bid'ah, yang mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dengan sebutan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Kenapa demikian? Alasannya, haitsu qabilu ma ahabbuh. Karena mereka itu menerima dari syariat Islam yang mereka sukai. Yang mereka sukai berarti yang hawa nafsunya mendukung. Yang disukai oleh hawa nafsunya. Yang disukai diterima. Waraddu ma abghaduh bi ahwaihim bi ghairi hudan min Allah. Mereka menolak yang tidak mereka sukai. Dengan apa? Dengan hawa nafsunya. Tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ahli bid'ah disebut sebagai para pengikut hawa nafsu? Karena mereka menentukan ini yang diterima, ini yang ditolak dalam agama Allah itu mengikuti hawa nafsunya. Bukan mengikuti dalil. Bukan mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Makanya seringkali ya kata-kata al-hawa itu bermakna bid'ah. Ya, kata-kata al-hawa dalam bahasa Arab terutama ya di perkataan-perkataan ulama di zaman dahulu itu seringkali bermakna bid'ah. Maka di sini termasuk di antara sesuatu yang membinasakan manusia adalah hawa nafsu yang diikuti, yaitu bid'ah yang dilakukan oleh manusia. Ini yang paling besar. Hawa nafsu bisa diartikan lebih luas dari itu. Tapi yang paling besar adalah hawa nafsu dalam kebid'ahan-kebid'ahan, yaitu melakukan kebid'ahan kepada melakukan kebid'ahan dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Ujubnya seseorang terhadap dirinya. Ketika seseorang punya sifat ujub, maka ini bisa membinasakan dia. Dia akan menjadi orang yang sombong. Dan orang yang sombong tidak akan masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit rasa sombong. Antum bisa bayangkan, sedikit rasa sombong bisa menghalangi seseorang untuk masuk surga. Bagaimana kalau rasa sombongnya banyak? Orang yang ujub, jelas dia akan menyombongkan dirinya. Maka jangan sampai ya kita ujub terhadap diri kita sendiri. Cobalah lihat sisi buruk kita banyak. Kalau ada godaan ujub ya menyerang kita, maka lihatlah sisi buruk dalam diri kita. Lihatlah sisi buruk dalam diri kita. Kita itu asalnya dari apa? Dari air mani yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mimma immahin. Dari air yang hina. Alam nakhluqkum mimma immahin. Bukankah kami telah ciptakan kalian dari air yang hina? Iya benar. Coba kita pegang ya. Kalau keluar mani, kita pegang mani tersebut. Baunya tidak sedap. Kita melihatnya sebagai air yang menjijikkan. Kita akan segera cuci air itu. Dari itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi buruk. Lalu untuk apa kita membanggakan diri, ujub kepada diri kita? Cobalah lihat bahwa kita punya sisi kebodohan yang sangat banyak sekali. Pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu
sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Kita itu jahil sebenarnya. Yang sedikit ini pun terkadang menjadikan kita takjub. Ya, coba kalau kita melihat ada teknologi yang sangat maju. Teknologi itu sebenarnya sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teknologi yang sangat maju itu kita bisa takjub dengannya. Berarti kan kita ilmunya sangat sedikit sekali. Yang sedikit saja kita takjubi. Berarti kita ilmunya sangat sedikit sekali. Sisi buruk dalam kehidupan kita banyak. Coba ingat dosa-dosa kita. Ya. Coba ingat ketika kita sakit, betapa lemahnya kita. Betapa kita sangat membutuhkan orang lain. Ya. Dan ingat bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Ingat bahwa apa yang ada di diri kita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini titipan saja. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apa-apa. Lalu dari mana? Apa yang kita banggakan? Nyawa kita milik Allah. Badan kita milik Allah. Mata kita milik Allah. Otak kita milik Allah. Semua yang ada di diri kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita banggakan? Apa yang kita sombongkan? Seperti itulah kita berusaha untuk melawan ujub. Ya. Kalau ada ujub menghinggapi diri kita, maka ingatlah sisi-sisi buruk dan segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang ancaman apabila sunnah ditinggalkan dan bid'ah dilakukan adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, innallaha hajabat taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi setiap orang yang melakukan bid'ah dari taubatnya sampai dia meninggalkan bid'ahnya itu. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi seseorang yang melakukan bid'ah dari taubatnya sampai dia benar-benar meninggalkan perbuatan bid'ahnya itu. Kita tadi sudah tahu bahwa jenis bid'ah ini di atas dosa besar. Kemudian Allah katakan, kemudian Rasulullah SAW katakan, orang yang melakukan bid'ah itu akan dihalangi dari taubatnya. Ya bagaimana dia mau bertaubat? Sedangkan dia menganggap bahwa apa yang dilakukan itu kebaikan. Orang kalau sudah merasa benar, dia tidak akan dia akan sulit untuk meminta maaf. Karena dia merasa benar. Tidak ada kesalahan pada diri dia. Bagaimana dia minta maaf? Minta maaf dari apa? Justru dia bisa saja malah ujub. Aku melakukan ini, aku melakukan itu, aku melakukan amalan-amalan besar. Padahal amalannya tidak diterima. Padahal amalannya malah bisa membinasakan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Coba kalau ada dosa besar ya dan seseorang tidak bertaubat dengannya, dia akan disiksa dengan siksaan yang sangat luar biasa, sangat dahsyat, sangat menyakitkan. Sedangkan bid'ah masih di atasnya lagi. Ya, jenis bid'ah masih di atasnya lagi. Maka ya waspadalah dengan bid'ah-bid'ah yang ada di sekitar kita. Hati-hati. Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita dari keburukan bid'ah ini.
Dan bid'ah inilah yang menjadikan agama Islam buruk mukanya. Bid'ah ini sangat mencoreng nama Islam. Coba lihat ya, orang Khawarij. Orang Khawarij di zaman kita, kelompok-kelompok ISIS. Coba lihat, karena mereka Islam menjadi buruk. Ada lagi orang-orang Syiah misalnya. Kebiasaan mereka di tanggal 10 Muharram. Mereka mukul-mukuli badannya. Pemandangan seperti itu apakah menghias nama Islam? Apakah menampakkan kebaikan Islam? Cobalah kita tanya. Coba jawab dengan hati kita yang paling dalam. Seperti itukah keindahan Islam? Itulah bid'ah yang mencoreng, sangat mencoreng nama Islam. Ada orang-orang yang karena bid'ahnya, akhirnya mereka mengesampingkan akal sama sekali. Akal mengatakan A, tapi bid'ah mereka mengatakan B. Tidak masuk di akal sama sekali. Padahal Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akal. Islam agama yang menjunjung tinggi akal. Tidak ada dalam Islam sesuatu yang bertentangan dengan akal. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Islam itu tidak membawa sesuatu yang bertentangan dengan akal. Tapi bisa jadi sesuatu itu membingungkan akal. Jadi dua hal ini sesuatu yang harus dibedakan. Ada sesuatu yang bertentangan dengan akal, ada sesuatu yang tidak bertentangan dengan akal, tapi menjadikan akal bingung. Karena kemampuan akal yang rendah. Jadi Islam memang ada ajaran-ajaran yang tidak bisa dinalar oleh akal kita, tapi tidak bertentangan dengan akal. Tapi tidak bertentangan dengan akal sama sekali. Makanya kalau ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan akal, yang sehat, yang lurus, maka ingatlah bahwa itu bukan dari Islam. Ya, baik. Yang berikutnya, hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang ancaman bagi mereka yang melakukan amalan-amalan bid'ah adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Al-Arbad Ibn Sariyah. Sahabat Al-Arbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menyabdakan, "Iyyakum wal muhdatsat fa inna kulla muhdatsatin dhalalah." Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru. Karena sesungguhnya setiap perkara-perkara yang baru itu menyimpang, itu sesat. Kata-katanya al-muhdatsat. Ini seperti kata-kata bid'ah. Al-bid'ah sesuatu yang baru. Al-muhdats juga sesuatu yang diciptakan baru. Sama. Secara bahasa, semua yang baru itu bisa dikatakan sebagai bid'ah. Dan semua yang baru di dalam bahasa Arab bisa dikatakan sebagai muhdats. Makanya ketika melihat hadis-hadis yang seperti ini, kita harus punya pemahaman atau kita harus melihat konteks dari hadis itu. Apakah semua bid'ah, semua yang baru memang tercela, memang dilarang dalam agama Islam? Kita katakan tidak. Yang bid'ah adalah
yang dilarang dan dicela di dalam Islam adalah bid'ah dalam agama. Bid'ah dalam agama semuanya dicela. Di sini juga demikian, wa iyyakum wal muhdatsat. Jauhilah oleh kalian semua hal yang baru. Kata-katanya demikian. Semua hal yang baru. Rumah kita baru. Apakah kita disuruh untuk menjauhi? HP kita baru, apakah disuruh menjauhi? Tidak. Yang dimaksud dengan al-muhdatsat di sini adalah al-muhdatsat sesuai dengan konteks hadis itu. Sesuatu yang baru dalam agama maksudnya. Makanya setelah itu Rasulullah katakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya semua yang baru itu fa inna kulla muhdatsatin dhalalah, karena sesungguhnya semua yang baru itu menyimpang. Yang dimaksud dengan semua yang baru di sini adalah semua yang baru dalam agama, karena konteksnya ini adalah konteks agama. Ya, muhdatsah, bid'ah ini artinya semua sesuatu yang baru. Dalam bahasa Arab seperti itu. Tapi dalam hadis ini ya ada makna tertentu, yaitu makna yang ditunjukkan oleh konteks hadis itu. Yang dimaksud dengan bid'ah dan muhdats di sini adalah bid'ah dan muhdatsah di sini adalah sesuatu yang baru dalam agama Islam. Baik. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, likulli amalin syirrah. Setiap perbuatan itu ada masa semangatnya. Setiap amalan itu ada masa semangatnya. Wa likulli syirratin fatrah. Dan setiap masa semangat itu ada masa lesunya. Ya, jadi semangat dan lesu ini datang silih berganti. Begitulah keadaan kita. Kadang-kadang ya jiwa kita semangat untuk melakukan kebaikan. Kadang-kadang malas untuk melakukan kebaikan. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita tetap menjaga diri agar tidak melakukan kemaksiatan, apalagi kebid'ahan. Maka Rasulullah setelah itu mengatakan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di sini, maka barang siapa yang ketika dia lesu, dia tetap berada di atas sunnahku, maka sungguh dia benar-benar telah mendapatkan petunjuk. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Akan tetapi, atau sedangkan orang yang masa lesunya akhirnya menjadikan dia melakukan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia benar-benar celaka. Dan termasuk di antara sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebid'ahan. Ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan bid'ah akan celaka. Apalagi dalam masa semangatnya masih melakukan bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang masa lesu kemudian melakukan bid'ah saja, dia celaka. Apalagi di masa semangatnya juga melakukan bid'ah. Jadi masa semangatnya melakukan bid'ah, masa lesunya melakukan bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya hidayahnya untuk terus berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, hadis dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dariku. Subhanallah, ini belum melakukan. Ini baru benci. Walaupun dia melakukan, tapi kalau dia benci, masuk dalam hadis ini. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bukan dari golonganku, dan ini merupakan ancaman yang sangat mengerikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika ada dosa yang seperti ini dikatakan bukan dari golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti itu dosa yang sangat mengerikan dan termasuk dosa besar. Maka hati-hatilah dalam masalah bid'ah. Berhati-hatilah dalam masalah bid'ah. Baik. Hadis yang selanjutnya adalah hadis dari sahabat Al-Irbad ibn Sariyah. Ini juga hadis yang menjelaskan tentang ancaman bagi mereka yang melakukan bid'ah. Hadis ini hadis yang sangat menakjubkan sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menyabdakan, laqad taraktukum ala mithlil bayda. Aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Jadi Islam itu sebenarnya sangat jelas sekali. Kalau kita pelajari, dalilnya Masya Allah sangat banyak. Aturan-aturannya sudah sangat jelas. Makanya Rasulullah mengatakan demikian. Aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siang. Coba kita lihat siang. Terang benderang. Malamnya seperti siang. Inilah keadaan agama Islam. Kita mencari apapun ya dalam agama Islam, kita akan dapati dalilnya sangat jelas. Alhamdulillah. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan yang sangat terang benderang ini kecuali dia orang yang celaka. Maka jangan sampai kita meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita melakukan bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama. Mari kita tinggalkan. Mari kita selamatkan diri kita. Nasib kita itu kembali kepada amal kita. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Bahwa setiap orang itu nantinya akan tergadaikan dengan amalan dia. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang nantinya akan tergadaikan dengan apa yang dahulunya dia lakukan. Kalau kita melakukan bid'ah saat ini, maka kita tinggal tunggu hasilnya di akhirat nanti. Kalau kita bodoh, mungkin Allah akan ampuni, tapi nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita tahu itu bid'ah masih kita lakukan, maka ini ada dosanya. Dan dosanya bukan dosa yang kecil. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Yang terakhir, ya. Yang terakhir, yang menjelaskan tentang bahaya melakukan bid'ah adalah athar, ya, disebutkan di sini athar dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi suatu ketika, ya, sahabat Ibn Mas'ud melihat Amr ibn Zurarah. Ini salah seorang tabi'in. Amr ibn Zurarah ini seorang yang ya dikenal dulu sebagai Al-Qassas, seorang pencerita, seorang pengkisah. Dia punya banyak kisah. Ketika berceramah, dia selalu menyampaikan kisah-kisah. Kalau dalam bahasa orang dahulu disebut sebagai Al-Qassas, ya, orang pencerita. Amr ibn Zurarah ini pernah menyampaikan sesuatu
kepada orang-orang. Dia sedang bercerita. Tapi tidak hanya bercerita, dia juga mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya baik. Ya mungkin karena keterbatasan ilmu dari Amr ibn Zurarah ini. Sehingga mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Dan begitulah keadaan orang-orang yang pintar bercerita. Biasanya akan datang dengan sesuatu yang aneh, atau datang dengan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Ya banyak yang keadaannya seperti ini, saya tidak katakan semuanya. Tapi keadaan orang-orang yang banyak bercerita, ya, atau keahliannya bercerita, biasanya demikian. Datang dengan sesuatu yang aneh agar didengar, kemudian datang dengan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Intinya Amr ibn Zurarah ini demikian keadaannya. Jadi dia sedang bercerita kepada banyak orang, sekaligus dia mengajak orang-orang untuk melakukan suatu amalan ibadah, tapi tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Datanglah Abdullah ibn Mas'ud. Datanglah Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud langsung mengingkarinya. Langsung mengingkari Amr ibn Zurarah dan mengatakan, "Ya Amr, laqad ibtada'ta dhalalah, laqad ibtada'ta bid'atan dhalalah." Wahai Amr, engkau telah melakukan bid'ah yang menyesatkan, bid'ah yang menyimpang. Au innaka la ahda min Muhammadin wa ashabihi. Ataukah engkau lebih lurus petunjuknya daripada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya? Jadi Amr ibn Zurarah ini datang dengan sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada tuntunannya. Belum pernah ada sebelumnya. Maka sahabat Abdullah ibn Mas'ud ini mengatakan, "Wahai Amr, engkau berada di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, engkau yang salah. Engkau melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Engkau melakukan bid'ah yang menyimpang. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, engkau lebih lurus jalannya daripada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan kemungkinan yang kedua tidak mungkin. Berarti, kemungkinan yang pertama. Berarti apa yang dilakukan oleh Amr itu bid'ah yang menyimpang. Kata-kata menyimpang, ya, ini sudah menjadi ancaman, ya. Berarti kalau bid'ah itu menyimpang, berarti yang melakukannya juga akan disimpangkan oleh amalan itu. Akan dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian sahabat Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, ya setelah kata-kata ini, "Falaqad ra'aituhum tafarraqu anni hatta ra'aitu makani ma fihi ahad." Yang tadinya orangnya banyak yang berkumpul di sekitar Amr ibn Zurarah, ketika sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengingkarinya dengan kata-kata tadi, orang-orang akhirnya ya mereka bubar. Mereka bubar, tidak tersisa satupun di tempat itu. Ya ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita ya. Apabila kita mampu untuk mengingkari seseorang dengan cara yang seperti ini, maka ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Tapi apabila kita tidak mampu atau kita perkirakan maslahatnya kecil dan mudaratnya lebih besar, maka ya jangan lakukan ya. Karena setiap zaman itu keadaannya berbeda-beda. Maka kita lakukan ingkarul mungkar sesuai dengan zaman kita. Ya, kalau di zaman ini keadaan kita dalam keadaan tertentu bisa mengingkari langsung, maka silahkan. Ada contohnya. Ya, sahabat Ibnu Mas'ud langsung mengingkari orang tersebut di hadapan banyak orang. Ya, mengingkari Amr ibn Zurarah di hadapan banyak orang. Dan akhirnya orang-orang menerima. Dan mereka bubar. Akhirnya mereka selamat dari kebid'ahan. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa melakukan yang seperti ini,
maka ya ingkari dengan cara yang lain yang menurut kita maslahatnya lebih besar dan mudaratnya lebih kecil. Ya, inilah hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala dalam subbab tentang ancaman apabila sunnah Nabi ditinggalkan dan bid'ah dilakukan. Ya, mudah-mudahan dengan membaca dan membahas masalah ini, ketakutan kita kepada amalan-amalan bid'ah lebih besar, sehingga kita menjadi lebih waspada dan kita lebih semangat untuk meninggalkan kebid'ahan. Di sisi lain, kita menjadi lebih semangat untuk melakukan amalan-amalan yang tuntunannya jelas dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan mohon maaf ya apabila di awal kajian ada beberapa kendala teknis ya, itu tidak kita inginkan ya. Kita sebenarnya berusaha sebaik mungkin agar tidak ada kendala teknis itu, tapi kita tidak bisa mengelak dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian setelah ini kita mohon maaf ya, waktunya sudah jam 11:06. Mungkin kita ambil satu pertanyaan saja apabila ada. Baik, ada banyak pertanyaan yang masuk. Baik, disebutkan di sini, Bismillah Ustaz. Kemarin tetangga ada yang meninggal dunia, akhwat. Ana bersegera ke sana. Ketika dimandikan jenazah serta pengkafanan, ada sisa kapas dan wadah parfum. Harus ikut dibungkus, dimasukkan dalam kafan yang menyatu dengan mayat. Ada bunga-bunga, ada yasin, ada tahlil. Ana segera pulang akhirnya. Bagaimana sikap ana ini? Apa juga bid'ah? Mungkin di lingkungan ana seperti itu semua. Sebaiknya ana harus seperti apa? Takut keliru dan serba salah. Jazakallahu khairan. Taib. Iya. Menghormati orang yang meninggal, ini sesuatu yang disyariatkan. Iya. Kita harus bedakan antara sesuatu yang disyariatkan dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, yang tidak kita lakukan. Ketika kita melakukan sesuatu yang disyariatkan, ada orang melakukan kesalahan, maka jangan kita tinggalkan sesuatu yang disyariatkan itu. Seperti ini ya, kita menghormati mayit, itu syar'i. Kita menghormati mayit itu syar'i, sesuai dengan tuntunan syariat. Itu termasuk di antara hak mayit dari kita, hak saudara kita. Untuk ya akhir kehidupannya. Maka hormati mayit. Datanglah kepada keluarga yang ditinggal oleh salah seorang dari anggotanya. Datanglah, hormati dengan baik. Apabila ada yasin, ada tahlilan, dan ada amalan-amalan yang tidak dituntunkan, ya, maka jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Tapi jangan juga kita tidak datang ke tempat itu. Atau kalau misalnya kita baru sebentar datang ke tempat tersebut, langsung pergi lagi. Tidak. Ya. Tapi kita tetap di situ, kita misalnya melakukan sesuatu yang disyariatkan. Ya seperti misalnya kita menemui salah satu dari kerabatnya, kemudian kita hibur dia. Orang-orang melakukan yasinan, melakukan tahlilan, silahkan.
itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak setuju, tapi kita juga tidak bisa memaksa orang lain untuk meninggalkan apa yang menurut kita tidak baik. Kalau kita bisa nasihati mereka, alhamdulillah. Tapi biasanya keadaan tersebut sangat sulit untuk dinasihati. Ya. Ya, kita lakukan sesuatu yang disyariatkan untuk kita. Datangi orang yang ditinggal. Kemudian berikan dia misalnya hadiah atau pemberian yang bisa menghibur dia. Kalau misalnya waktunya masih lama untuk dikuburkan, coba tanya, kapan mayitnya rencana dikuburkan? Kalau misalnya masih 3 jam, 4 jam kemudian, padahal kita di situ kebutuhannya tidak banyak, maka minta izin. Mohon izin, saya akan pulang dulu karena ada keperluan di rumah atau keperluan di tempat lain. Nanti kalau pas pemakaman atau menyolati, saya akan datang lagi. Inilah ya cara yang paling tepat sebenarnya untuk menghadapi keadaan-keadaan yang demikian. Ya, kita tetap melakukan apa yang disyariatkan untuk kita. Lakukanlah amalan-amalan yang sesuai dengan syariat ketika itu. Dan tinggalkan ya hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga jaga perasaan. Ya, jaga perasaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah ya cara kita bermasyarakat. Cara kita bermasyarakat seperti ini. Ada ya sikap menjaga perasaan orang lain. Dan di sana juga kita harus tetap menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Jadi, apa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan tuntunan. Kesalahan orang lain jangan sampai menjadikan kita terhalang untuk melakukan kebaikan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf atas keterbatasan waktunya karena di Jember sudah mepet waktu sholat Jumatan dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri kajian sampai di sini dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.